Halo guys, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue mau review figur Transformer baru. Ini si Ranemak dari seri Earthrise. Nah, ini dia tampilan boxnya, 360 derajat. Habis ini kita akan buka dan lihat isinya. Oke, ini dia guys, Ranemak setelah keluar dari box. Gue surprise banget ya sama figur ini. Soalnya awalnya gue tuh nggak terlalu tertarik untuk beli figur ini gitu. Karena setelah ngeliat beberapa review yang udah duluan, gue ngerasa kayak banyak banget minusnya gitu ya. Terutama di bagian yang kopong ini ya. Dan gue sempet nggak suka sama engineeringnya ini nih. Dia ada kayak roda ekstranya di kaki sini yang nggak bisa dilipat ke dalam gitu. Gue sempet ngerasa ini Hasbro bikin engineeringnya ngasal gitu ya. Tapi ternyata gue salah. Nah, nanti gue akan jelasin kenapa Hasbro bikin tambahan roda di belakang sini ya. Terus impresi pertama gue setelah keluarin figur dari box, ini join-joinnya semua solid banget, semua kenceng, jadi enak banget buat dipose-posein. Kemudian posturnya ya, proporsi badannya itu keren banget. Setelah gue pegang langsung gitu ya, si Ranemak ini proporsinya tuh cakep banget. Maka menurut gue untuk figur deluxe dari seri Earthrise yang udah keluar duluan, proporsi si Ranemak ini menurut gue paling bagus sih. Nah, di si Ranemak ini dapat satu aksesoris doang. Dia cuma dapat satu blaster gunnya ini. Cuma plastik warna hitam doang. Kemudian di sini ada portnya ya. Ada port 5 mm juga. Kayaknya buat nambahin efek ya. Bisa nambahin part efek juga mungkin di sini ya. Atau buat ada tambahan weapon dari weapon sistemnya seri Battle Master ya. Nah, oke, tapi blasternya kira-kira seperti ini. Kemudian figurnya sendiri, ini gue kasih lihat detailnya. Ini semua joinnya kenceng banget ya. Nah, ini head sculptnya emang akurat banget sama karakternya di seri G1 ya. Banyak detailing mesin-mesin di sini, dan karena semua figurnya dicat warna putih, ini awalnya gue ngerasa kayak flat gitu ya. Cuman setelah gue pegang langsung, ternyata detailing ini tuh bikin figur ini jadi apa ya, jadi terasa nggak terlalu flat gitu ya. Ya, tapi banyak part kopong di sini ya, biasalah, wajar dari seri Transformer Deluxe ya. Kemudian backpacknya ini juga dibikin seperti ini karena akurat ya dari desain originalnya di kartun G1. Bagian belakang seperti ini. Nah, tadinya tuh gue sebelum tahu ya, gue ceritain juga, mungkin buat yang belum tahu. Tadinya gue ngelihat ada part di belakang sini, gue rasa ngeganggu banget gitu ya. Cuman setelah gue coba riset ya, gue cari tahu. Jadi dulu karakter Ranemak ini dia sama temennya satu lagi si Runabout ya, yang sebentar lagi juga mungkin akan dirilis, muncul di seri mainan Battle Charger ya kalau nggak salah. Nah, seri mainan Battle Charger itu dia punya gimmick kalau kita tarik ke belakang, terus nanti dia mode mobilnya akan ngeluncur sendiri karena pakai pegas ya, dan dia bisa transformasi otomatis. Nah, saat berubah jadi mode robot itu transformasinya simple banget. Jadi dia punya roda belakang atau roda depannya tuh ngegantung di belakang sini nih. Jadi sebenarnya ini dibuat sengaja seperti ini sebagai homage dari seri mainan original yang awal dulu rilis untuk karakter si Ranemak dan Runabout ini. Jadi ini tuh sebenarnya untuk homage seri mainan yang udah lama ya, dari tahun berapa ya itu ya keluarnya ya. Jadi kalau yang bilang ini mainan Transformer buat anak-anak, nah itu salah ya, karena ternyata pabrikannya si Hasbro ngebikin ini untuk sebagai fan service dari mainan nostalgia untuk anak-anak dari tahun 80-an. Keren juga sih dibikin homage-nya seperti ini, dan gue jadi tahu bahwa ini punya purpose sendiri kenapa dibikin begini. Setelah gue tahu asal usulnya ya, gue jadi cukup suka juga, dan ini menjadi figur yang sangat unik gitu. Kemudian untuk artikulasinya ya, ini gue bilang tadi ini sangat join-joinnya tuh kencang banget. Bagian kepala ini pakai ball join, tapi dia gerakan ke atasnya hanya sedikit aja, bisa nengok kiri kanan. Tangannya bisa muter. Nah, ini bisa muter, cuman keganggu belakangnya. Ada putaran di sini. Bagian tangan cuma bisa masuk ke dalam bagian dari transformasi. Dia bisa ke atas gini. Ada sikunya bisa seperti ini. Terus bisa muter. Terus kakinya, seneng banget nih, kakinya solid banget ya, enak banget buat di posisi nggak ada yang letoy. Nah, untuk kaki bisa nekuk 90 derajat, dan kalau kita lepas bagian packnya di sini itu bisa kita tekuk lebih dalam gitu supaya gesturnya lebih dinamis. Terus bagian kaki ankle rockernya, dan dia punya putaran paha di sini ya. Kira-kira gitu untuk artikulasinya, basic ya, standar tapi cukup lengkap. Oke, untuk skala perbandingan ini dengan Wheeljack sesama deluxe class ya, perbandingan seperti ini. Ranemak kelihatan lebih ini ya, posturnya tuh lebih kelihatan berisi gitu. Transformasinya sebenarnya dia mirip-mirip sama Wheeljack ya, cuma memang ada heavy retool juga ya.
Tapi di Ranemark ini transformasinya lebih enjoyable daripada si Wheeljack. Wheeljack gua nih plastiknya udah agak nguning ya, jadi plastik putih itu rentan menguning gitu. Nah, mudah-mudahan si Ranemark ini bisa lebih awet lah plastiknya. Kemudian ini dengan Voyager Class dengan Megatron kira-kira segini. Perbandingannya bagus banget ya untuk di display dengan si Megatron. Kira-kira begitu perbandingan skalanya. Sekarang kita coba lihat transformasinya ya. Nah, untuk transformasinya, gua lihat di beberapa review yang udah duluan keluar ya, mode mobilnya tuh kayak berantakan gitu ya, nggak bisa serapih yang ada di gambar promosinya ini ya. Ini kan rapi banget ya. Nah, cuman ini kan pasti CGI nih ya, bukannya produk asli lah, perlu gua rasa. Dan memang setelah gua transform untuk pertama kali, gua agak kesulitan gitu untuk rapetin semua bagian-bagiannya. Ternyata kalau kita coba pelan-pelan, ternyata bisa kok. Ini ditransform dengan cukup rapih gitu ya. Langsung aja kita coba transform ya. Jadi pertama kita transform dulu bagian kakinya. Nah, di sini kuncinya nih sebenarnya di bagian kaki sini. Ini bisa dilipat. Bisa dilipat dulu gini. Dan di sini ada tabnya di sini ya. Ada tab di sini dan di sini ada lubangnya. Nah, beberapa orang suka miss ya. Jadi dia nggak masukin tab ini ke dalam lubang ini dengan benar. Nah, ini harus kita tekan benar-benar sampai bunyi. Nah, sudah bunyi klik berarti dia udah masuk pas ke lubangnya itu. Bagian kakinya juga sama, kita tekuk lalu kita coba masukin ke lubangnya sampai bunyi klik. Nah, kalau udah ini tinggal kita tekuk dalam bagian sini, kita tekuk kakinya. Nanti ini bagian ekstra roda belakangnya ini baru bisa kita masukin ke dalam dengan lebih rapat ya. Nah, ini kelihatan clearance-nya jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya tab yang tadi kita lakukan dengan benar. Ini juga sama, kalau udah masuk sempurna dia clearance-nya jadi lebih bagus gitu. Kemudian ini kakinya bisa kita rapetin sini. Bagian depan mobilnya udah rapi dan semua packnya terasa enak banget walaupun cukup keras ya. Selanjutnya ini kita putar dulu, terus ini bagian tangan kita masukin dulu tangannya di sini. Lalu kepalanya kita masukin dulu, yang bisa kita turunin, terus kepalanya kita masukin sini. Paling komplain gua adalah karena posisi kepala dimasukin ke dalam sini, kalau kita mau rubah dari mode mobil ke mode robot lagi, ini ngeluarinnya susah banget nih. Nah, gua perlu pakai congkelan untuk dimasukin ke lubang sini buat gua angkat. Kita masukin ke dalam sini. Nah, ini kemudian bagian belakangnya sini kita bisa lepasin, terus ini bisa kita tekukin. Jadi ini ada engselnya, kita bisa majuin supaya ini tangannya bisa kita ke atasin. Tekuk ini terus kita putar supaya bagian pintunya ngadep sini ya. Nah, di sini ada packnya lagi, ini kita masukin ke sini dulu. Ini keras ya, lumayan keras gitu, jadi harus pelan-pelan aja dirapetin supaya dia posisinya tuh rapet gitu. Di sini juga sama, kita rapet-rapetin sampai ini line sempurna di sini ya. Nah, cukup rapet semua packnya. Nah, setelah jadi kayak gini, kita turunin dulu ini. Kemudian, ini bagian belakang rodanya ini bisa kita keluarin dulu. Yang punya gua ini kayak agak susah ya untuk roda sebelah kanan ini. Pelan-pelan aja karena plastiknya rapuh banget, takut patah. Tapi kalau udah, dia udah dua-duanya ada di pinggir gini. Ini bisa kita turunin. Kita taruh sini dulu. Nanti kita baru ada dua lubang di sini. Ini kita masukin dua tag di sini. Kita coba rapet-rapetin. Nah, ini udah cukup rapet dan kalau ini udah ini otomatis dia bisa masuk ke sini. Ini udah lumayan rapih nih ya. Banyak panel lain gini tapi masih dalam batas wajar gitu. Nggak seperti beberapa reviewer yang transformnya itu kayak masih berantakan banget gitu. Paling komplain gua adalah ini bagian sini sebenarnya masih bisa ditambahin pack lagi gitu ya supaya ini bisa lebih rapet. Mungkin akan lebih solid gitu, lebih flush transformasinya. Tapi overall ini udah jadi mode mobilnya Ranemark, semuanya transformasinya rapi dan gua cukup enjoy dengan transformasi ini karena semua packnya solid, semua packnya rapet, tinggal step by step kita aja yang harus hati-hati, harus pelan-pelan. Dan ini kalian bisa lihat rodanya muter ya, muternya bagus sih, lumayan bagus karena semua roda muter. Nah, berarti clearance di bawah sini udah nggak ngeganggu ya, walaupun tipis banget ya karena di sini ada part roda tadi ya. Tapi secara overall perhitungannya udah cukup bagus ya, rodanya lebih bisa muter lebih bagus gitu.
Di sini juga dipikirin nih menurut gua, logo Decepticonnya agak dimasukin ke dalam sini supaya nggak lecet ya. Cuman karena di sini juga adalah bagian plastik transparan yang dicat putih ya, hati-hati aja kalau mau ngegerapin di permukaan yang kasar gitu ya, supaya ini nggak kena baret. Nah, ini dia mode mobilnya Ranemark, dan aksesoris senjatanya, weapon storage-nya cuma bisa dipasang di atas ini, dan ini pack-nya keras banget ya, hati-hati aja untuk pasang di sini, jangan sampai terlalu kenceng, ntar kalau pasang lebih susah, dimasukin sedikit aja. Rodanya dicat putih ya, ini keren banget, aku suka banget kombinasi warna emas sama putihnya. Bagian depan, sayang bagian depannya ini nggak dicat, coba kalau misalnya dicat mungkin lebih detail ya, ada color separationnya. Bagian atas ininya plastik transparan cuma agak smoky gitu. Nah, bagian belakangnya dicat warna merah, bagian lampu belakangnya, kemudian ada detailing mufflernya di sini ya. Bagian bawahnya transformasinya rapi, efek partnya hanya kelihatan di sini aja. Dan ini blasternya bisa kita pasangin efek part ya, seperti ini. Bagian belakangnya juga ada portnya, jadi playability-nya bisa terserah kalian mau dibikin kombinasi seperti apa. Di bagian knalpotnya juga ini masih kompatibel sama satu dari part efeknya ini ya, karena di sini ada dua tapi kita cuma bisa pasang satu kayaknya karena sini rapat banget. Oke, overall gua puas banget sama figur ini ya. Jadi gua tadinya beli ini karena penasaran aja sih. Awalnya gua nggak suka, tapi setelah gua riset dan gua coba pelajari dikit figur ini, gua jadi tertarik, dan setelah gua pegang langsung, jadi ekspektasi gua sebelumnya cukup rendah sama figur ini, tapi ternyata figur ini kalau buat gua surprise banget, dan figur ini gua rekomendasiin banget untuk ditambahin ke koleksi kalian. Oke, sekian dulu review dari gua, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Thank you guys, see you on the next video.